Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Senang bertemu dengan anak-anak kami kelas 10 dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pembelajaran budi pekerti artinya pembentukan karakter. Tentu sekali karakter kita akan terbentuk ketika kita belajar akan firman Tuhan. Baik, kita akan belajar di pagi hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu bab 1 halaman 1 mulai. Silakan buka bukunya masing-masing dan seluruh alat tulisnya. Silakan diikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun yang menjadi judul pembelajaran kita adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Dapat kita lihat di dalam Alkitab 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19 dan 2 Samuel 26 dan 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Pengertian bertumbuh dari Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah bertumbuh memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga bertumbuh dapat dinyatakan suatu tindakan atau keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dari pengertian di atas, pertumbuhan adalah sebuah proses perubahan yang terjadi atau dialami oleh makhluk hidup. Adanya proses perubahan yang terjadi atau yang dialami oleh makhluk hidup. Anak-anak kami sekalian, ada beberapa jenis-jenis pertumbuhan yang dialami oleh manusia. Ada 4. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Yang kedua, pertumbuhan pola pikir. Yang ketiga, pertumbuhan emosi. Dan yang keempat adalah pertumbuhan iman atau spiritual. Yang kelima adalah pertumbuhan sosial. Yang dimaksud dengan pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan fisik yang dialami oleh manusia. Contohnya, bertambah tinggi badan seseorang, bertambah beratnya. Bahkan dikatakan kalau pada laki-laki itu tumbuhnya jakun. Bahkan pada perempuan ada pertumbuhan fisik yang dapat kita lihat adalah semakin melebarnya pinggul pada wanita tersebut. Yang kedua, yang dimaksud dengan pertumbuhan pola pikir adalah pertumbuhan pola pikir itu perubahan pola pikir yang dialami oleh manusia. Jadi pertumbuhan pola pikir ini adalah yang dialami oleh manusia, tidak ikut yang diteliti binatang. Contohnya bertambah pengetahuan, mampu menyelesaikan masalah, mampu juga melakukan tugasnya semakin kreatif, dan mampu berkreasi. Selanjutnya, pertumbuhan emosi. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan ungkapan para psikologis, reaksi biologis, dan keadaan mental emosi. Kalau dikatakan pertumbuhan emosi di sini, bukanlah hanya menyangkut pada amarah yang dialami seseorang, tetapi pertumbuhan emosi itu adalah perasaan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Bahkan baik sedih, suka, marah, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat daripada tokoh. Kita melihat pendapat daripada Saparia Saputra bahwa emosi itu dapat dibagi dua, yaitu emosi marah dan emosi takut. Sedangkan menurut Ekman menyebutkan ada 3 macam emosi yang dialami oleh manusia. Pertama adalah emosi masking atau keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Yang kedua, menurut Ekman, emosi itu adalah modulation
atau keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Bahkan menurut Ekman yang ketiga, emosi itu disebut juga emosi simulation atau orang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi yang menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Dari penjelasan di atas, anak-anak kami, emosi itu dapat kita golongkan menjadi 6 bagian. Pertama, emosi itu adalah marah. Seperti tadi saya sudah katakan, emosi itu bukan marah, tetapi merupakan perasaan yang dialami oleh manusia. Maka dapat kita golongkan 6. Pertama, emosi itu adalah marah. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, bahagia. Dan yang keempat, menangis. Yang kelima, putus asa. Dan sebagainya. Berdasarkan pembagian emosi di atas, faktor yang paling penting dalam pengembangan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri. Kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Dapat kita simpulkan di sini bahwa pertumbuhan emosi itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengenal siapa kita, maka pertumbuhan emosi kita tidak dapat bertumbuh dengan baik. Karena seperti dikatakan bahwa pertumbuhan emosi itu adalah pertumbuhan yang disadari, dipelajari. Sementara pertumbuhan fisik tadi saya katakan, itu tidak disadari. Kita nggak tahu kapan kita semakin bertambah tinggi. Kita nggak tahu saat kapan berat badan kita bertambah. Tetapi kalau pertumbuhan emosi, keadaan perasaan kita adalah disadari. Selanjutnya, pertumbuhan iman atau spiritual. Pertumbuhan iman merupakan perubahan dalam diri manusia yang menyangkut keyakinan terhadap Tuhan. Atau dikatakan pertumbuhan iman ini adalah menyangkut pertumbuhan seseorang di dalam hubungannya dengan Tuhan. Sementara pertumbuhan sosial adalah pertumbuhan sosial yang merupakan perubahan yang dialami manusia dalam lingkungan masyarakat. Kenapa perlu bertumbuh dalam masyarakat? Karena manusia itu bukanlah hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang harus juga berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan tentang hikmat. Hikmat adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan yang diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Apabila seseorang mau hidup dengan dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Artinya di sini dapat saya terangkan bahwa hikmat itu bersumber daripada Tuhan. Ada satu cerita Alkitab tentang Salomo. Ketika Salomo diangkat menjadi raja atas Israel, ada satu pertanyaan Tuhan kepada Salomo. Apa Salomo yang kau inginkan aku berikan kepadamu? Salomo tidak meminta harta. Salomo tidak meminta alat perang. Tetapi Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Dia rindu bertumbuh secara berhikmat, artinya supaya dia mampu menyelesaikan masalah itu. Dan pada satu kesempatan, ketika Salomo menghadapi dua perkara ibu yang anaknya meninggal, Salomo dapat menyelesaikan. Itulah yang membuktikan kepada kita bahwa hikmat itu bersumber daripada Tuhan ketika Salomo mampu menyelesaikan persoalan dua orang ibu yang satu anaknya meninggal. Kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, pertumbuhan dan semakin berhikmat itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri manusia, baik fisik, baik pola pikir, baik emosi, dan sosial. Harusnya dibarengi dengan perubahan iman, supaya manusia memiliki ikatan kedekatan dan ketaatan kepada Tuhan, hingga manusia itu memperoleh pengetahuan daripada Tuhan. Artinya bahwa pertumbuhan manusia
baik secara fisik, pola pikir, dan